Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fareza Gusti dengan NIM 120140071 dari TPB 50. Sini saya akan mempresentasikan program yang saya sudah buat untuk tugas UAS PKS. Nah, di sini ada materi yang saya buat, yaitu ada efek Doppler dari mata kuliah Fisika Dasar dan ukuran pemusatan data dari mata kuliah Matematika Dasar. Ini merupakan sejarah singkat dari efek Doppler. Latar belakang saya membuat program ini adalah agar membantu pengguna yang merasa kesulitan dalam mengerjakan persoalan efek Doppler dapat menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Nah, hal ini berlaku pada saya sendiri karena saya merasa kesulitan dalam mengerjakan persoalan efek Doppler. Kemudian inilah rumus-rumus dari efek Doppler, yaitu yang dibutuhkan adalah Fp, V, Vp, Vs, dan Fs. Lalu ini adalah contoh soal yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan yaitu mean, median, dan modus. Mean sendiri adalah rata-rata, modus adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah terurut dari terkecil sampai terbesar. Kemudian modus adalah frekuensi terbesar munculnya sebuah data dengan nilai yang sama. Saya membuat program ini yaitu agar membantu pengguna dalam mengurutkan data-data berjumlah banyak. Lalu tanpa repot-repot, nilai median, mean, dan modusnya akan segera muncul secara otomatis. Nah, ini berfungsi sangat banyak dalam hal penginputan data, contohnya penginputan nilai raport dan sejenisnya. Kemudian saya lanjut menjelaskan flowchart dari program efek Dopplernya. Di sini selalu diawali dengan diagram start atau mulai. Kemudian saya menggunakan declare untuk mendeklarasi variabel bertipe data integer yaitu n dan i. N di sini untuk memasukkan banyaknya percobaan dan i untuk perulangannya. Lalu setelah kita menginputkan n di sini, kita mendeklarasi lagi yaitu variabel dengan panjang array n. Di sini ada variabel f, p, fs, vp, vs, v, zoom atas, zoom bawah. Nah, variabel-variabel ini digunakan untuk memproses rumus dari program ini. Kemudian di sini ada string array check vs dan check vp. Lalu ada cari. Nah, check vs dan check vp ini untuk mengecek apakah kecepatan pendengar atau sumber itu mendekati atau menjauhi. Seperti itu. Kemudian cari sendiri adalah variabel yang digunakan untuk menentukan pengguna ingin mencari rumus apa. Lalu kita masuk ke perulangannya. Di sini akan muncul output seperti ini. Lalu akan menampilkan pilih apa yang ingin dicari di sini. Jika memilih Fp, maka akan masuk ke kondisi Fp, yaitu pengguna diminta memasukkan Vs. Lalu di sini saya menggunakan parameter yaitu perulangan dual, di mana perulangan ini akan bekerja jika penginputan tidak sesuai yang kita inginkan. Yaitu di sini contohnya bila Vs bernilai negatif, akan keluar output kecepatan tidak boleh negatif, lalu akan mengulang kembali penginputan Vs agar bernilai benar. Seperti itu. Kemudian di sini akan menginputkan cek Vs, yaitu apakah Vs mendekati pendengar atau tidak. Kemudian di sini saya menggunakan lagi-lagi variabel perulangan dual untuk melakukan perulangan apabila inputan pengguna tidak sesuai yang diminta, yaitu di sini ya atau tidak. Lanjut menginputkan Vp sama seperti Vs, lalu cek Vp sama seperti cek Vs di sini. Kemudian ada masukkan V atau kecepatan suara di udara. Nah, di sini pada mencari Vp terakhir itu disuruh memasukkan Vs. Seperti itu. Kemudian jika yang dicari adalah Fs, maka akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi if di sini. Jika bernilai benar, maka akan sama memasukkan Vp, cek Vp, lalu Vs, cek Vs. Kemudian yang di akhir adalah berbeda di sini. Pengguna diminta untuk memasukkan Fp, karena yang dicari adalah Fs. Seperti itu. Kemudian jika tidak bernilai Fs, maka akan dicek kondisi ketiga, yaitu cari pada indeks ke i bernilai Vp. Jika benar, sama di sini saya akan menginputkan
vs, lalu cek vs. Kemudian pada VP saya tidak menginputkan nilainya, melainkan hanya menginputkan cek VP, yaitu apakah VP mendekati sumber bunyi. Ini karena menentukan nilai dari VP-nya, seperti itu. Kemudian kita cek input V, input FP, lalu input FS, seperti itu. Kemudian jika di sini bernilai VS, maka akan menjalankan sama seperti pada VP, yaitu menginputkan VP di sini, kemudian menginputkan cek VP. Nah, VS-nya hanya kita inputkan cek VS, seperti itu. Kemudian inputkan V, FP, lalu FS. Jika tidak ada yang sesuai, maka akan mengeluarkan output ini, error, masukkan yang sesuai. Berikutnya, jika inputan data sudah selesai, kita lanjut ke sebelumnya di sini pada perulangan pertama saya menggunakan perulangan duel juga, yaitu akan mengulang inputan jika variabel cari itu tidak sesuai, yaitu FP, FS, VP atau VS. Maka dia akan mengulang. Pengguna akan diminta untuk menginputkan ulang variabel cari pada indeks KI, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, masuk ke perulangan kedua, yaitu dimaksudkan untuk memproses nilai-nilai inputan pengguna. Yaitu di sini jika variabel cari pada indeks KI bernilai FP, maka kita akan memproses rumus dari FP, yaitu di sini kita langsung ke cek VP. Ini digunakan untuk mendapatkan hasil jumlah atasnya. Kemudian cek VS untuk mendapatkan hasil jumlah bawahnya. Lalu FP adalah jumlah atas dibagi jumlah bawah, kemudian dikali oleh FS. Di sini akan mengeluarkan output FP-nya. Pada VS juga sama, yaitu kita terakhir di sini menggunakan rumus FS, yaitu FP dibagi jum atas dibagi jum bawah, seperti itu. Akan dikeluarkan output FS. Kemudian pada cari bernilai VP, dia akan menjalankan rumus ada dua, yaitu jika VP bernilai ya, maka rumusnya akan FP dibagi FS dibagi jumlah bawah, kemudian dikurang V. Lalu jika bernilai tidak, maka hasil dari ini akan dikalikan min 1 atau negatif, karena jika cek VP bernilai tidak, maka VP bernilai negatif, seperti itu. Kemudian akan mengeluarkan output seperti ini, yaitu output VP-nya. Lalu pada VS sama, akan mengulang seperti ini, tapi yang dicari adalah VS di sini. Rumusnya sama, hanya dibalik. Jika ya, maka dia akan dikali min 1, tapi jika tidak akan dikali. Terbalikan dari cek VP, seperti itu. Kemudian akan mengeluarkan output seperti ini. Kita jalankan. Salah di sini kita pakai contoh soal. Oke. Salah 1 kali percobaan. Lalu kita mencari FP. Nah, di sini VS-nya adalah 20 dan mendekati ya di sini. Maka kita akan menjawab ya. Kemudian VP-nya diam, maka kita masukkan 0. Lalu tulis saja tidak, seperti itu. Kemudian V-nya adalah 340. VS-nya 940. Maka di sini sesuai dengan rumus sesuai dengan rumus, yaitu VP-nya 998,75 sesuai ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut programnya di sini. Ada programnya di sini, saya menggunakan header include IOStream. Kemudian sama kita deklarasi n. Nah, di sini ada awalan dari programnya atau deskripsi singkat tentang efek Doppler. Seperti itu. Kemudian kita inputkan banyak percobaan, yaitu n. Lalu setelah n diketahui, kita deklarasi variabel dengan bentuk array, yaitu fp sama seperti tadi pada flowchart. Nah, kemudian di sini saya menggunakan komen
tapi hanya di awal saja karena fungsinya sama dari setiap perulangan, hanya beda apa yang dicarinya, seperti itu. Di sini sama saya menggunakan perulangan dual di dalam perulangan for untuk parameter apabila inputan user tidak sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Di sini ada cari i, kemudian jika cari i-nya bernilai fp, maka diminta untuk masukkan vs, lalu cek vs di sini, lalu cek vs, kemudian vp, lalu cek vp, input v, kemudian input fs. Ya, di sini merupakan algoritmanya ya. Ada do untuk parameter peluangannya. Kemudian di sini if jika cek vp tidak bernilai ya, cek vs tidak bernilai ya atau tidak, maka dia akan mengeluarkan output masukkan ya atau tidak, seperti itu. Program akan di sini untuk mencari VP jika variabel cari yaitu bernilai VP. Kemudian di sini jika bernilai fs sama, dia akan masuk ke kondisi else if. Di situ mengecek apabila cari pada indeks ke i sama dengan fs. Di sini akan dijalankan sama seperti tadi, tapi yang berbeda adalah di sini yaitu pengguna menginputkan fp, tidak fs, seperti itu. Lalu mencari VP, kita akan masukkan vs di sini, chain vs, lalu input cek VP, kemudian di sini kita akan menginputkan cek VP, seperti itu. Program akan dijalankan sama seperti tadi sintaknya pada flowchart. Kemudian setelah penginputan data sudah selesai, di sini jika tidak ada yang sesuai, maka program akan menjalankan ulang, kemudian mengoutput yaitu masukan yang sesuai, seperti itu. Nah, ini merupakan perulangan kedua, yaitu untuk memproses dan mengeluarkan nilai yang dicari. Di sini jika mencari VP sama, kita akan mengassign variabel jumlah atas pada indeks ke i, yaitu v pada indeks ke i ditambah vp. Ini adalah rumus-rumusnya, kemudian akan mengeluarkan output seperti ini. Vs-nya juga sama, rumusnya seperti ini sesuai dengan efek Doppler. Kemudian VP seperti ini adalah rumusnya, dan Vs seperti ini sesuai dengan rumus yang tertera pada efek Doppler. Nah, berikut program jika kita jalankan. Nah, di sini misalnya kita banyak percobaannya adalah 2. Lalu kita mencari fs di sini. Terus kita masukkan vs-nya misalnya 20. Terus sumbernya mendekati, lalu VP-nya adalah 10 misalnya, kemudian tidak mendekati, kecepatannya adalah 340, kemudian frekuensinya adalah 300, seperti itu. Nah, pada percobaan kedua kita mencari VP di sini, maka kecepatannya adalah misalnya 30, lalu ya, kemudian VP-nya tidak mendekati saja ya, lalu kecepatan sumber bunyi misalnya 340, kemudian frekuensi pendengarnya adalah 500 dan frekuensi sumber bunyinya adalah 600. Nah, di sini saya akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, di sini hasil dari VP adalah min. Maka di sini data yang saya inputkan salah, yaitu VP sebenarnya tidak mendekati sumber bunyi, seperti itu, karena seharusnya kecepatan tidak bernilai negatif di sini. Karena ini data hanya percobaan tanpa terdiri dari persoalan, maka hasilnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program, yaitu tentang pemusatan data, ukuran pemusatan data. Flowchart selalu diawali dengan diagram start atau mulai. Lalu di sini saya menggunakan declare untuk mendeklarasi variabel yang saya butuhkan. Jadi di sini ada integer n, i dan j. N di sini untuk menentukan banyaknya data yang akan kita masukkan. I dan j di sini sebagai perulangannya. Dan di sini ada output identitas dari programnya.
Kemudian saya mendeklarasi lagi, yaitu string ulang. Lalu di sini ada bertipe data real, yaitu sum, zoom, modus, mean, data modus, dan median. Lalu ada integer min dan temp atau temporary. Nah, variabel-variabel ini merupakan penentu rumus dari program ini. Sum itu untuk menentukan mean, zoom, modus, dan data modus untuk mencari modus, lalu median, kemudian di sini ada min dan temp untuk mencari median. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan do while, yaitu untuk perulangan apabila kondisi while terpenuhi ya di sini. Jadi program akan menjalankan perintah ini dulu satu kali, yaitu di sini saya mengassign yaitu sum dengan nilai 0 dan modus dengan nilai 0. Nah, ini agar variabel sum dan modus memiliki nilai awal 0. Seperti itu. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan jumlah datanya. Lalu setelah menginputkan jumlah data atau n di sini, kita deklarasi variabel bertipe data real, yaitu data dengan bentuk array yaitu n dengan panjang array n. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan menginputkan data-data. Kita inputkan data-data, kemudian kita assign jumlah sum di sini. Di sini untuk menginputkan data, saya menggunakan perulangan for, yaitu dengan nilai awal 0 dan nilai akhir n-1. Perulangan ini sesuai dengan indeks pada array ya, dimulai dari 0 dan diakhiri oleh panjang array dikurang 1, seperti itu. Kemudian input data pada indeks ke i. Nah, setelah pengguna menginputkan data, sum akan diassign, yaitu sum itu sendiri ditambah data pada indeks ke i atau inputan user. Misalnya di sini nilai awal sum adalah 0, maka sum akan bernilai 0 ditambah inputan user. Dan begitu pun seterusnya akan mengulang sampai penginputan data selesai. Setelah penginputan data selesai, maka sum akan bernilai jumlah dari seluruh data. Kemudian di sini kita langsung aja mengassign nilai mean, yaitu sum dibagi n atau dibagi jumlah seluruh data, seperti itu. Kemudian di sini untuk mencari modus, kita membutuhkan dua perulangan atau perulangan bersarang di sini, yaitu i dan j. I di sini untuk mengecek data pada indeks ke i ya, sedangkan j untuk membandingkan apakah data pada indeks ke i sama dengan data-data lainnya, seperti itu. Di sini saya mengassign nilai zoom. Nah, pada perulangan j dicek apakah data pada indeks ke i itu sama dengan data-data lainnya, yaitu data pada indeks ke j. Jika iya, maka di sini zoom akan bertambah 1. Akan mengulang sampai seluruh data dicek. Jika sudah selesai, di sini akan dicek juga, yaitu dengan menggunakan if. Apabila zoom itu melebihi modus, maka modus akan bernilai zoom. Lalu data modus akan kita tampilkan sebagai data pada indeks ke i, yaitu yang memiliki nilai zoom paling besar, seperti itu. Kemudian di sini ada perulangan untuk mencari median. Untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu dari terkecil ke yang terbesar, seperti itu. Nah, di sini kita juga menggunakan perulangan bersarang, yaitu i dan j. I-nya bernilai awal 0 dan diakhiri oleh n-1 sesuai dengan panjang arraynya, dan j itu nilai awalnya i plus 1, agar kita tidak mengulang mengecek variabel yang sudah kita cek, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan variabel min. Kita assign nilai min sebagai i, yaitu 1 misalnya, seperti itu. Kemudian di sini pada perulangan for yang j, kita melakukan pengecekan lagi, yaitu apabila data pada indeks ke j, yaitu di sini misalnya pertama-tamanya adalah 1 karena i plus 1, kurang dari sama dengan data pada indeks ke i, yaitu i-nya di sini 0 pada pertamanya, maka nilai min akan bernilai j, seperti itu. Nilai min akan bernilai indeks j, Kemudian setelah dicek, yaitu nilai yang memiliki paling kecil, maka
di sini kita assign variable temporary, yaitu di sini digunakan untuk menukar datanya. Yaitu kita simpan dulu nilai pada data indeks ke i ke temporary, kemudian data indeks ke i kita ganti dengan data indeks ke min, karena min ini merupakan indeks yang memiliki nilai paling kecil seperti itu. Kemudian data pada indeks ke min kita ubah menjadi nilai pada data indeks ke i, yaitu temporary, karena kita sudah pindahkan tadi data indeks ke i-nya. Seperti itu. Diulang terus sampai pengecekan selesai. Kemudian di sini akan menampilkan data yang sudah terurut. Kita menggunakan perulangan untuk menampilkan data di sini. Lalu setelah itu di sini ada percabangan if. Ini untuk menentukan medianya. Kan tadi data kan sudah terurut. Kemudian di sini ada dua kemungkinan, yaitu apabila datanya berjumlah n-nya berjumlah positif, genap atau ganjil seperti itu. Jika berjumlah genap, maka rumus dari median adalah jumlah data dibagi 2 ditambah dengan jumlah data dibagi 2 ditambah 1, seperti itu. Kemudian dibagi 2. Tapi di sini karena kita menggunakan indeks, yaitu nilai awalnya 0, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Kemudian di sini jika jumlah data bernilai ganjil, yaitu medianya akan sama dengan data pada indeks n dibagi 2. Yaitu misalnya jumlah data ada 9, maka 9 dibagi 2 kan 4,5. Nah, itu ditambah 1 jadi 5. Karena di sini adalah nilai indeksnya awalnya 0, maka rumusnya hanya akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada perulangan di akhirnya. Di sini akan menampilkan mean, modus, dan medianya. Kemudian akan ada perulangan. Apakah ingin mengulang? Lalu input ulang. Jika ulang bernilai ya, maka program akan menjalankan perintah tadi 1 kali lagi. Berikut jika kita run. Misalnya kita memiliki jumlah data yaitu 6. Di sini datanya ada 1, 2, 1, 7 misalnya. Terus 4, lalu 1 lagi misalnya. Nah, kemudian di sini ada tampilan data yang sudah terurut 1, 1, 1, 2, 4, 7. Kemudian rata-ratanya adalah ini semua dibagi 6 karena n-nya adalah 6. Kemudian modus adalah nilai yang paling banyak muncul yaitu 1. Mediannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nilai tengahnya berarti 1 sama 2, yaitu 1 ditambah 2 dibagi 2, yaitu 1,5. Seperti itu. Di sini jika kita inputkan tidak, maka program akan berhenti. Ya, kemudian kita lanjut ke programnya. Di sini kita menggunakan header, itu include IOStream. Seperti itu, hanya ini yang kita butuhkan. Kemudian di sini kita declare n, lalu kita outputkan di sini intro atau awalan dari programnya. Itu di sini statistika atau pemusatan data. Di sini ada string ulang. Nah, kita menggunakan do while untuk perulangannya. Kemudian di sini diminta untuk masukkan jumlah data, lalu inputkan n. Setelah n diketahui, kita deklarasi variabel yang kita butuhkan di sini, sama seperti tadi. Lalu kita akan melakukan penginputan data. Kita gunakan ulangan for, yaitu i sama dengan 0 dan diakhiri oleh i kurang dari n dengan increment i++ di sini. Kemudian cin data pada indeks ke i, lalu di sini merupakan sintak untuk menginputkan menjumlahkan seluruh datanya, yaitu sum sama dengan sum plus data i. Seperti itu. Kemudian setelah jumlah seluruh data sudah diketahui, langsung saja kita assign atau kita proses mean dengan rumus sum dibagi n atau banyak data. Seperti itu. Kemudian di sini adalah untuk mencari modus. Untuk mencari modus kita gunakan dua perulangan, yaitu for dengan i dan for dengan j di sini. Di sini j adalah untuk pengecekan apakah data pada indeks ke i sama dengan data-data lainnya, yaitu data pada indeks ke j. Jika sama, maka di sini adalah if jumlah sama dengan jumlah tambah 1. Di sini jumlah akan ditambah, kemudian dicek
Apabila jumlah melebihi modus, maka modusnya akan kita assign sebagai jumlah. Kemudian data modus di sini akan kita tampilkan sebagai data pada indeks ke I, yaitu untuk mengeluarkan modusnya atau nilai dari data dengan indeks yang paling banyak keluar, seperti itu. Kemudian di sini untuk mencari median. Untuk mencari median, yang pertama kita lakukan adalah kita urutkan dulu data-data yang ada dari terkecil sampai terbesar. Kita gunakan perulangan bersarang lagi, yaitu for I dan for J di sini. Kemudian di sini kita assign variabel min dengan nilai I. Kemudian pada perulangan for, di sini for-nya menggunakan nilai awal J sama dengan I plus 1 agar kita tidak mengecek ulang variabel atau data yang sudah kita cek sebelumnya, seperti itu. Lalu di sini ada percabangan, dicek apabila data pada indeks ke J itu kurang dari sama dengan data pada indeks ke min di sini. Misalnya data pada indeks ke 1, data pada indeks ke 1 kurang dari data pada indeks ke min. Min ini kan 1, maka 0. Kurang dari data indeks ke 0. Jika iya, min akan bernilai J. Kemudian perulangan for pada J berlanjut, yaitu J pada indeks kedua di sini kan. Data pada indeks kedua kurang dari data pada indeks tadi J-nya 1 pada indeks ke 1. Seperti itu. Nah, setelah min sudah ditentukan di sini akan dilakukan pertukaran nilai array, yaitu dengan menggunakan variabel temporary. Algoritmanya adalah seperti ini. Temp sama dengan data pada indeks ke I, terus data pada indeks ke I sama dengan data indeks ke min, dan data indeks ke min sama dengan temp, atau di sini nilainya data indeks ke I, seperti itu. Kemudian akan menampilkan data yang sudah terurut di sini. Nah, di sini ada algoritma untuk mencari median atau rumus untuk mencari median. Terdapat dua ketentuan atau dua contoh dari median, yaitu jika banyak data berjumlah genap atau berjumlah ganjil. Nah, di sini jika berjumlah genap, maka rumusnya adalah xn dibagi 2 ditambah xn ditambah 1. Itu rumus mediannya. Kemudian kalau rumus dengan menggunakan array itu akan seperti ini. Sedikit berbeda karena array itu menggunakan indeks dimulai dari 0, sedangkan kalau biasanya itu kita dimulai dari 1 kan. Seperti itu. Kemudian jika ganjil banyak datanya, hanya akan langsung median sama dengan data dibagi n dibagi 2. Sini akan keluar, lalu akan mengecek apakah ingin mengulang. Oke, di sini kita coba programnya ya. Setelah di sini kita berjumlah 7 1155 257 misalnya. Nah, ya. Sini akan ditampilkan 11255557. Itu kemudian rata-ratanya. Dan ini modusnya adalah 5 karena 5 bernilai 3. Kemudian median. Karena 7 maka hanya 1 2 3 4 5 6 7 ditambah 1 8 dibagi 2 maka 4. 1 2 3 4 yaitu 5 di sini. Ya, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.